Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari anak-anak, Mister mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Berkatilah kami hari ini yang mau belajar. Tuhan sertai walaupun belajar lewat media video pembelajaran ini. Berkati juga orang tua yang mendampingi mereka dan juga memberkati yang bekerja. Kalau ada yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus kami lanjutkan pembelajaran kami. Amin. Oke anak-anak, hari ini Mister mengajak kita buka bukunya tema 2, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Di subtema 2 ini yaitu merawat hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2 yaitu mensyukuri ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, mensyukuri ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita lanjut anak-anak. Amat bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa berupa hewan di sekitarnya. Semua hewan ciptaan Tuhan pasti bermanfaat untuk makhluk hidup. Oke, lanjut. Di sekitar tempat tinggal Ahmad banyak hewan. Setiap hari Ahmad mengamati gerak-gerik hewan-hewan itu. Tingkah mereka kadang lucu dan membuat tertawa. Ahmad bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa berupa hewan di sekitarnya. Oke, nah kita lanjut anak-anak. Kita membahas tentang huruf kapital. Ya, apa itu huruf kapital? Yaitu huruf besar. Penggunaan huruf kapital. Seperti apa penggunaannya? Pertama, huruf kapital itu yaitu dipakai jika awal kalimat. Ya, awal. Ya, kedua, huruf kapital dipakai untuk nama orang dan julukan. Ya, ketiga, huruf kapital itu dipakai untuk awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital tidak dipakai jika menunjukkan nama jenis atau satuan. Ya. Terus berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata agama, kitab suci, Tuhan, dan sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa, yangnya besar, mahanya besar, esanya besar. Ya. Terus huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama tentang unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik. Contoh Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, ya, Kiai, ya, K-nya harus besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa Indonesia, ya. Terus suku juga. Contoh suku orang Jawa, orang Bali, orang Nias, orang Sunda. Jadi S-nya, J-nya, B-nya semua huruf besar. Perhatikan contoh ini tadi ya. Anak-anak, seperti itu penggunaan huruf kapital secara singkat. Nanti di kelas besar diperdalam lagi ya. Ini hanya sekedar untuk anak-anak bisa memahami. Oke, habis itu kita lanjut pembelajaran kita, yaitu kalimat berita. Nah, anak-anak pasti setiap hari dengar berita, baik itu di media televisi dan juga ya berita-berita di media sosial. Ya, contoh ketika kita setel berita pagi-pagi, langsung kita dengar berita ya seputar Indonesia. Ya, telah ditemukan seekor ular yang diduga masuk ke rumah warga karena terseret banjir hari-hari ini di wilayah Jabodetabek. Itu contoh berita. Nah, apa itu berita? Kalimat berita adalah
kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu kepada pendengar atau pembaca. Nah, itu kalimat berita. Jadi ada yang diberitahukan ya kepada pendengar ataupun pembaca. Oke, kita lanjut. Ciri-cirinya seperti apa, Mister? Yaitu pertama, selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik kalau kalimat berita ya penulisannya. Berikutnya, jika kalimat ini dinyatakan dalam bentuk lisan, artinya diomong bukan ditulis, maka intonasi atau tinggi rendahnya nada yang digunakan untuk menyampaikan kalimat berita yang bersifat datar ataupun netral. Jadi ada intonasi penekanannya. Ya anak-anak, tapi kalau di dalam penulisan tadi huruf pertamanya itu harus kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Oke? Mister harap anak-anak paham ya. Oke. Nah, itulah materi pembelajaran kita tadi. Nah, selanjutnya kalimat berita biasanya berisi sebuah pemberitahuan tentang informasi tertentu. Ya, contoh pemberitahuan kepada semua warga. Ya, telah ditemukan sebuah dompet yang berisi STNK dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Baru biasanya kalimat berita juga disertai dengan sebuah fakta. Ya, ada faktanya, bukan opini dari seseorang atau kelompok. Jadi ada nyatanya, ada faktanya. Itu adalah kalimat berita. Oke, kita lanjut. Nah, demikian penjelasan Mister. Terima kasih sudah mendengar dan menyaksikan video ini. Mohon anak-anak dukung video ini supaya berkembang. Oke, kita lanjut. Tugas hari ini buku Palatinum ya halaman 59, halaman 62, 63 dibaca. Kerjakan halaman 63, 64 dan buku PBTT halaman 33 sampai 35. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.